Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morelia Putri Navanda dari Stima Dani Balikpapan, jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 141230005. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas dengan menjawab 10 pertanyaan dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama. Gambarkan dan jelaskan bagaimana dan mengapa diperlukannya akuntansi sektor publik. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu sektor publik itu apa. Akuntansi sektor publik itu apa? Akuntansi sektor publik adalah sebuah sistem yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara mengelola uang berasal dari rakyat melalui pajak, retribusi, hasil kekayaan alam, hingga pinjaman. Karena uang itu bukan milik pribadi pejabat atau pemerintahan, melainkan milik seluruh masyarakat Indonesia, maka setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Disinilah akuntansi sektor publik berperan. Peran akuntansi sektor publik itu mulai dijalankan karena yang dikelola itu bukan uang pribadi tetapi uang masyarakat. Terus prosesnya itu dimulai ketika pemerintah menyusun rencana keuangan untuk 1 tahun anggaran. Rencana ini dituangkan dalam bentuk anggaran seperti APBN di tingkat pusat dan APBD di tingkat daerah. Anggaran ini menentukan bagaimana uang rakyat akan digunakan untuk menentukan atau untuk membangun dan semacam seperti kayak pembangunan, pelayanan kesehatan, terus lalu pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial dari berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Ketika anggaran mulai dilaksanakan, setiap transaksi harus dicatat secara sistematis. Pemerintah tidak boleh menggunakan dana tanpa bukti dan tanpa prosedur yang jelas. Jadi selama uang anggaran tersebut digunakan, itu harus ada alasan dan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Terus semua penerimaan dan pengeluaran itu dicatat di sistem akuntansi sesuai standar resmi yang telah berlaku di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Pencatatan ini memastikan bahwa tidak ada dana yang hilang, salah alokasi, atau diselewengkan. Jadi tujuannya dibikin akuntansi sektor publik itu ya salah satunya ini. Jadi dengan adanya catatan akuntansi ini bisa memastikan bahwa dana tersebut tidak hilang atau tidak salah digunakan oleh pemerintahan. Lalu setelah 1 periode pelaksanaan, seluruh pencatatan keuangan tersebut harus dirangkum dalam bentuk laporan keuangan. Laporan ini tidak hanya mencatat beberapa uang yang keluar dan masuk saja, tetapi juga bisa menilai kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh serta hasil dari program yang telah dijalankan. Jadi dalam 1 periode ini uang tersebut kita bisa tahu dalam 1 tahun ini kita bisa tahu kalau penggunaan uangnya itu bisa berapa. Terus kita juga tahu kalau kondisi masyarakat Indonesia itu seperti apa dengan adanya catatan laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan kebenaran dan kejujurannya. Jadi setelah dibuat catatan laporan keuangan, nanti akan diperiksa lagi oleh audit yang
auditnya sendiri adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau biasa disingkat jadi BPK. Terus semua ini dilakukan, alasan kenapa akuntansi sektor publik ini ada, karena pemerintah itu wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada rakyat. Tanpa akuntansi sektor publik ini, masyarakat tidak bisa mengetahui apakah pemerintah itu benar-benar bekerja untuk mereka dan apakah dana negara digunakan secara efisien serta tepat sasaran. Jadi dengan adanya akuntansi sektor publik ini, kita sebagai masyarakat tahu kalau uang itu bisa digunakan dengan baik, uang tersebut jalannya kemana, terus uang tersebut digunakan untuk apa. Dengan adanya akuntansi sektor publik ini, nanti akan dijelaskan secara terperinci uangnya untuk apa saja. Terus selain itu juga, akuntansi sektor publik itu juga mencegah terjadinya kecurangan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya ini, jadi dan seperti saya bilang tadi, karena dengan adanya laporan keuangan atau akuntansi sektor publik ini, kita bisa tahu sebagai masyarakat, kita bisa tahu uang itu digunakan untuk apa aja, anggarannya seperti apa saja. Dan selain itu juga kita bisa memastikan tidak terjadinya kecurangan di pemerintahan. Terus dengan adanya akuntansi sektor publik juga, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Karena pada dasarnya, akuntansi sektor publik adalah alat utama untuk menjaga agar uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata. Jadi selain kita bisa tahu jalan uangnya kemana, terus kita juga bisa tahu, maksudnya bisa memastikan bahwa bahwa pemerintah tidak melakukan kecurangan. Di satu sisi juga kita bisa percaya kalau pemerintah dapat menggunakan uang dengan baik. Begitupun dengan pemerintahan. Pemerintahan juga merasa dipercaya dengan adanya akuntansi sektor publik ini. Jadi tujuannya ini sangat bagus karena pada dasarnya itu uang yang digunakan, uang yang dari rakyat ini ya kembali lagi ke rakyat dengan adanya rancangan-rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana proses akuntansi sektor publik di pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah. Perjalanan uang negara dalam sistem akuntansi ini dari sebuah negara ini hanya bisa berjalan sesuai maksudnya hanya bisa berjalan jika kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Kayak sekolah harus ada, jalannya juga harus mulus, terus pelayanan kesehatan juga harus baik, terus pemerintah harus memberi rasa aman bagi semua orang, semua masyarakat. Tapi semua itu juga dibutuhkan yang namanya uang. Uang ini bukan milik pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat yang dikumpulkan melalui pajak yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Kalau uang dari masyarakat itu ya berasal dari retribusi, sama kekayaan alam, sama pajak ini. Jadi karena pemerintah punya kewajiban juga untuk mengelola, mencatat, dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang digunakan. Jadi uang yang kita berikan itu, uang yang kita sebagai masyarakat yang kita berikan kepada pemerintah, ya pemerintah juga punya kewajiban seperti mengelola, lalu mencatat, terus mempertanggungjawabkan uang yang ada, uang milik kita. Jadi semua itu harus dimulai dari pemerintahan pusat.
uang yang tadi dari kita berupa pajak, retribusi, dan kekayaan alam itu dimulai dari pemerintahan pusat. Nah, di sini para menteri akan berkumpul dengan presiden untuk menyusun rencana kerja pembangunan nasional. Lalu mereka juga akan menentukan apa nih yang harus diprioritaskan, apakah pembangunan rumah sakit, peningkatan pendidikan, lalu penguatan pertahanan atau bantuan sosial. Rencana tersebut kemudian dituangkan dalam RAPBN yang nantinya akan dibahas bersama DPR sebelum menjadi APBN. Terus kalau APBN ini sudah disahkan, uang negara belum boleh sembarangan digunakan. Pemerintahan pusat harus mengikuti rencana yang sudah ditetapkan dalam APBN. Setiap kegiatan sudah memiliki, maksudnya harus memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas. Misalnya nih kayak Kementerian PUPR ingin membangun jalan tol, mereka harus mengajukan dokumen anggaran, membuat kontak pengadaan, dan memastikan semua prosesnya transparan. Jadi tidak langsung kayak ini menteri mau bikin jalan, tapi ya nggak harus langsung dilaksanakan. Semuanya itu harus sesuai prosedur, sama semua kontrak harus dibuat kontrak terlebih dahulu, terus lalu harus mengajukan anggaran juga. Ini semacam kalau kita contoh dalam kehidupan nyata itu seperti kita mengajukan proposal. Jadi kita punya rencana kayak gini, kita nggak harus langsung jalanin gitu. Kita harus mempunyai kita juga harus mengajukan dokumen anggaran, sama kita juga harus membuat kontrak semacam hal yang dibuat menjadi sah, jadi tidak sembarangan. Terus di pemerintahan daerah juga sama seperti sebelumnya, seperti pemerintahan pusat. Pemerintahan provinsi ini menyusun rencana pembangunan daerah yang dinamakan RKPD, kemudian dibahas dengan DPRD untuk menjadi APBD provinsi. Begitu juga dengan kabupaten atau kota yang menetapkan APBD mereka sendiri, namun karena tidak semua daerah mampu sendiri, karena pemerintahan pusat mengirimkan dana transfer seperti DAU, DAK, dana desa, dan dana bagi hasil. Jadi jadi ini akan menjaga agar pembangunan bisa berjalan merata di seluruh wilayah. Ketika semua program sudah berjalan, disinilah akuntansi sektor publik berperan penting pada setiap maksudnya ketika semua program-program yang sudah direncanakan sebelumnya akan berjalan, di sini peran akuntansi sektor publik ini dimulai, maksudnya sudah melakukan pencatatan. Terus selain melakukan pencatatan, peran akuntansi publik ini juga sangat penting. Jadi setiap transaksi yang dicatat dalam sistem keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Kalau ada pembelian kendaraan dinas harus ada dokumen resmi juga. Jadi tidak sembarang membeli mobil gitu, tapi juga harus ada dokumen resminya. Terus kalau ada penerimaan pajak juga harus masuk ke dalam buku kas negara. Bahkan aset seperti komputer di kantor pemerintahan pun harus dicatat. Jadi semua hal yang dibeli pakai uang masyarakat itu juga harus dicatat. Jadi tidak sembarang dibeli ini itu, tapi semuanya itu harus dicatat dalam buku kas. Terus semakin tahun berjalan, catatan-catatan tersebut dikumpul hingga pada bulan Desember akhir tahun. Ketika tahun anggaran berakhir, semua data dirangkum dan disusun dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintahan pusat menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. Terus sementara pemerintahan daerah menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah atau disebut dengan LKPD. Namun perjalanan itu belum selesai. Jadi setelah mereka dari pusat membuat LKPP, terus pemerintah daerah juga membuat LKPD, semua laporan itu akan diperiksa lagi oleh BPK.
Jadi mereka juga harus mencari tahu apakah uang tersebut sesuai dengan rencana yang mereka buat, uangnya keluar sesuai rencana yang telah rancangan yang telah direncanakan sebelumnya. Apakah ada hal yang tidak wajar atau sebagai macam. Jadi BPK ini mereka akan mencari tahu juga apakah uang negara tersebut sesuai aturan atau apakah ada penyalahgunaan atau pencatatan yang tidak wajar. Hasil pemeriksaan ini dikenal sebagai opini BPK. Dan opini terbaik yang selalu diharapkan setiap pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian. Jadi pemerintah setelah diperiksa, jadi BPK memeriksa laporan keuangan ini, itu sebutannya sebagai opini BPK. Terus opini yang terbaik yang diharapkan, maksudnya yang diinginkan oleh pemerintah ini disebut sebagai wajar tanpa pengecualian atau disebut WTP. Terus jika gimana nih kalau misalnya opininya tidak baik, maka pemerintah harus segera memperbaiki sistem dan mempertanggungjawabkan kepada DPR atau DPRD dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi misalnya nih terjadi kecurangan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka para pemerintah ini akan mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada DPR atau DPRD sesuai dengan yang sebelumnya, maksudnya rencana bersama itu. Dari kalau pemerintah pusat itu DPR, kalau pemerintahan daerah itu DPRD. Akhir laporan keuangan tersebut juga akan nanti dipublikasikan secara terbuka agar siapapun dapat melihat bagaimana uang rakyat dapat digunakan. Karena pada dasarnya karena intinya itu akuntansi sektor publik itu adalah wujud dari kejujuran dan transparan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Jadi dari pusat hingga daerah, dari gedung kementerian hingga kantor desa, akuntansi sektor publik ini memastikan bahwa pembangunan berjalan dan rakyat mendapatkan haknya. Pemerintah tidak hanya menggunakan uang rakyat tetapi juga bertanggung jawab atas setiap hasil yang diberikan kembali kepada masyarakat tersebut. Berikut setelah menjawab nomor 2, mari kita menjawab, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu adalah apa saja laporan yang dihasilkan akuntansi sektor publik berupa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, desa, sama organisasi nirlaba. Yang pertama kita akan membahas tentang pemerintah pusat. Jadi di tingkat pemerintah pusat ini seluruh kegiatan negara yang didanai oleh APBN harus dicatat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Setiap kementerian dan lembaga negara mengolah data transaksi keuangan selama 1 tahun, kemudian menyusunnya menjadi laporan keuangan yang lengkap sesuai standar akuntansi pemerintahan atau yang disebut sebagai SAP. Laporan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan berapa uang yang sudah dipakai, tetapi juga hasil yang diperoleh dari anggaran tersebut. Jadi uangnya itu bukan yang kayak kita beli-beli gitu aja, tapi kita juga harus tahu hasilnya itu seperti apa. Bukan uangnya keluar terus kita nggak tahu hasilnya kemana. Jadi dengan laporan yang dihasilkan itu, kita juga pasti akan tahu berapa besar uang yang sudah dipakai dan hasil dari uang yang sudah dipakai itu seperti apa. Semua laporan dari kementerian dan lembaga kemudian dikomplikasi oleh Kementerian Keuangan menjadi laporan keuangan pemerintah pusat atau yang disebut dengan LKPP tadi. Isi laporan keuangan pemerintah pusat itu mencakup seperti laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, sama catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 7. Jadi pemerintah pusat itu punya 7 laporan isi laporan keuangan. Kita ulang lagi. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, sama laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan.
Melalui laporan inilah pusat mempertanggungjawabkan penggunaan APN kepada DPR dan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemerintah provinsi. Di tingkat provinsi, gubernur dan seluruh perangkat daerah mengelola APBD provinsi yang bertujuan untuk memenuhi masyarakat dalam skala wilayah tersebut. Skala wilayah yang lebih luas maksudnya. Sama halnya dengan pemerintah pusat yang setiap transaksi keuangan dicatat secara sistematis kemudian dilaporkan pada akhir tahun anggaran. Laporan yang disusun oleh pemerintah provinsi juga lengkap mengikuti SAP sehingga dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah dengan akurat. Hasil akhirnya adalah laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD provinsi, yang kemudian laporan tersebut itu ada LRA, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, laporan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, sama catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 7 sama seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki 7 isi laporan keuangan, itu sama. Jadi laporan ini akan menjadi bentuk akuntabilitas pemerintah provinsi kepada DPR dan masyarakat. Sama seperti yang tadi sebelumnya. Terus pemerintah kabupaten atau kota. Pada tingkat pemerintah kabupaten atau kota, pengelolaan anggaran lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah daerah inilah yang langsung menyediakan layanan publik seperti puskesmas, sekolah, pelayanan, administrasi, kependudukan, dan infrastruktur lingkungan. Desain laporan keuangannya sama seperti provinsi karena keduanya tunduk pada aturan SAP. Tujuannya adalah mencerminkan transparansi dan efektivitas penggunaan APBD kabupaten atau kota. Laporan keuangannya sama ya seperti yang tadi, seperti laporan keuangan pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Terus pemerintah berikutnya adalah pemerintah desa. Berbeda dari yang sebelumnya itu, desa ini memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih sederhana, artinya lebih kecil lagi. Kalau tadi secara besar ya, maksudnya bukan besar gimana, tapi secara menyeluruh, kalau di desa ini lebih kecil lagi. Jadi sistem pengelolaan keuangannya tuh lebih sederhana, tapi kesederhanaan ini tidak bisa menghilangkan kewajiban untuk bertanggung jawab secara transparan juga, karena desa juga mengelola dana yang menyentuh atau maksudnya langsung menyentuh masyarakat seperti dana desa dan pendapatan hasil desa. Laporan desa ini berfokus pada bagian APBD direalisasikan serta bagaimana aset milik desa ini dikelola. Laporan utama yang disusun itu meliputi laporan realisasi APBDes, laporan kekayaan milik desa atau aset, sama catatan tambahan bila diperlukan. Setelah laporan pemerintah desa, sekarang kita akan menjawab yang berikut. Terakhir adalah laporan keuangan nirlaba atau disebut dengan publik dan non-publik. Jadi ada 2, publik sama non-publik. Laporan keuangannya itu, laporan keuangan ini mirip sama neraca. Terus laporan aktivitas ini mirip juga seperti laporan laba rugi, tapi untuk aktivitas sosial. Terus laporan arus kas, catatan ini sama seperti catatan atas laporan keuangan. Sama fokus utamanya itu bukan ke laba, tapi akuntabilitas amanah dana publik. Jadi laporan keuangan nirlaba ini dia nih semacam catatan keuangan yang untuk semacam misalnya nih kayak yayasan, rumah ibadah, lembaga sosial kayak gitu. Berikut adalah pertanyaan berikut tentang apa yang kamu tahu dengan APBN dan APBD. Jelaskan. Jadi
Dalam pengelolaan keuangan negara, Indonesia itu memiliki dua, seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya itu. Kalau pemerintahan itu APBN, pemerintah pusat itu APBN, kalau pemerintah daerah itu APBD. Jadi di negara Indonesia seperti kita ini, kita punya dua jenis anggaran utama yang sering digunakan untuk membiayai seluruh masyarakat Indonesia. Anggaran tersebut itu disebut dengan APBN dan APBD. Keduanya ini punya fungsi yang sama sebagai pedoman pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Namun keduanya ini memiliki perbedaan dalam lingkup wilayah dan siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola. Jadi APBN dan APBD ini punya fungsi yang sama sebagai pedoman pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Fungsinya sama-sama mengatur pengeluaran dan pemasukan. Tetapi mereka punya perbedaan, yaitu dari lingkup wilayah sama yang bertanggung jawab itu siapa saja, kayak gitu. Terus APBN itu apa sih? Kalau APBN itu merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran yang disusun dan dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi APBN ini artinya anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola langsung oleh pemerintahan pusat. APBN ini mencerminkan bagaimana negara mengumpulkan pendapatan dari seluruh wilayah Indonesia seperti melalui pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak, kemudian menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai kebutuhan nasional. Misalnya nih kayak pertahanan negara, pembangunan infrastruktur berskala besar, terus pendidikan nasional, subsidi energi, serta program-program yang menyentuh rakyat di semua provinsi dan kabupaten atau kota. Kalau APBN ini disusun oleh Presiden melalui Kementerian Keuangan, kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui sebelum digunakan. Jadi APBN ini dia berada di pemerintah pusat, disusun oleh Presiden melalui kementerian, terus Kementerian Keuangan, kemudian baru diajukan ke DPR untuk dibahas dan disetujui sebelum digunakan. Jadi harus melalui persetujuan dari DPR. Maaf. Kalau kalau APBD ini artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau APBN itu pemerintah pusat, kalau APBD itu pemerintah daerah. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun APBD berdasar kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Jadi kalau APBN itu secara nasional, secara menyeluruh. Kalau APBD ini untuk wilayah provinsi masing-masing. Terus melalui APBD, pemerintah daerah membiayai pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan lokal, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan daerah, hingga operasional kantor pemerintah di tingkat daerah APBD juga di tingkat daerah. Jadi APBD ini untuk kebutuhan masyarakat sendiri. Maksudnya masyarakat dari masing-masing provinsi tersebut. Kayak misalnya di Balikpapan ini, ya itu APBD ya, bukan APBN. Kalau APBN itu secara menyeluruh, secara nasional. Kalau APBD itu di daerah, wilayah provinsi. Kalau Kalimantan Timur ya di Samarinda, bisa Balikpapan. Yang penting daerah-daerah Kalimantan Timur. Terus APBD juga harus mendapatkan persetujuan dari DPRD sebelum dilaksanakan. Jadi kalau APBD itu APBN harus disetujui oleh DPR. Kalau APBD ini disetujui oleh DPRD.
Terus kedua APBN sama APBD ini tuh bisa diibaratkan seperti kayak kalau APBN ini dompet besar lah milik seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan APBD ini adalah dompet kecil yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tertentu. Terus meskipun berbeda cakupan, beda cakupan, keduanya ini saling berkait dan sama-sama mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. APBN memastikan negara dapat berjalan dan berkembang, sementara APBD memastikan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah dan dapat terwujud dengan lebih dekat dan nyata. Selesai untuk pertanyaan ini dan kita akan membahas pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut adalah, jelaskan hubungan antara otonomi daerah dengan pembuatan rencana anggaran hingga realisasi APBD. Apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan izin otonomi daerah? Sebutkan jika ada. Jadi hubungan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita juga harus tahu otonomi daerah itu apa. Jadi otonomi daerah itu merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan. Nah, salah satu bentuk nyata nih dari otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Melalui otonom ini, pemerintah daerah bisa merencanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Jadi setiap daerah ini punya kebutuhan masing-masing, tidak sama. Kayak semacam kalau Balikpapan ini kan kayak IKN kemarin, itu otomatis kebutuhannya pasti berbeda. Terus yang pembangunan jalan raya dari kilo 8 atau kilo berapa itu sampai ke daerah apa ya, lupa saya itu. Jadi setiap kebutuhan daerah ini punya kebutuhan masing-masing. Jadi semacam otonom ini kayak bisa merencanakan otonom daerah ini bisa merencanakan anggaran sesuai kebutuhan gitu loh. Terus prosesnya juga dari perencanaan program pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, kemudian diluangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah itu rancangan APBD ini akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Jadi kalau sudah disahkan, barulah anggaran tersebut bisa digunakan atau dilaksanakan dan atau direalisasikan melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi sebelum mendapat anggaran, kita harus membuat rancangan terlebih dahulu, punya rencana apa, kita mau bangun apa. Habis itu kita akan membahas bersama DPRD. Jadi setelah dibahas bersama, kalau DPRD-nya setuju, baru rencana tersebut, anggaran tersebut baru bisa dilaksanakan atau direalisasikan. Kalau tidak disetujui, artinya ya tidak bisa dilakukan, anggaran tersebut tidak bisa digunakan karena tidak disetujui oleh DPR. Terus dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa otonomi daerah itu memberi kebebasan daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, namun dalam tetap koridor atau tetap dalam hukum nasional agar penggunaan anggaran tetap sehat, tepat sasaran, efektif, dan transparan. Lalu apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan otonomi daerah? Sebenarnya otonomi daerah ini bisa diberikan kepada seluruh daerah di Indonesia. Jadi bukan sistem izin yang harus diajukan satu persatu. Otonomi daerah ini sudah diatur dalam undang-undang pemerintah daerah. Artinya setiap daerah itu otomatis memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah pemerintah secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat. Maksudnya itu
Jadi sebenarnya itu bukan dari sistem mau izin atau enggak, karena pemerintah sendiri sudah memberikan izin, sudah maksudnya otonomi daerah ini sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Jadi kayak secara otomatis gitu, secara otomatis daerah ini memiliki kewenangan juga untuk menyelenggarakan pemerintah secara mandiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya yang tadi ini. Jadi kepentingan masyarakat itu punya hak untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal pelayanan publik. Tapi sebelum membuat mendapat izin otonomi daerah itu, sebenarnya ada syarat jika jadi sebelum maksudnya sebenarnya otonom daerah ini kan diberikan kepada seluruh daerah Indonesia ya. Jadi bukan sistem izin, tapi sebenarnya itu ada syaratnya, ada syarat dan kriterianya. Jadi syarat yang pertama itu harus mendapat kewenangan lebih besar. Misalnya nih kayak di daerah istimewa Yogyakarta, terus melakukan pemekaran daerah baru. Nih syaratnya nih, syarat yang pertama mendapat kewenangan lebih besar, yang kedua itu melakukan pemekaran daerah baru. Terus untuk pemekaran ini juga punya syarat umum seperti kemampuan ekonomi daerah, potensi sumber daya alam dan manusia, kesiapan infrastruktur pemerintahan, sosial budaya masyarakat yang mendukung. Terus yang terakhir adalah luas wilayah dan jangkauan pelayanan publik yang sulit dijangkau bila tetap menyatu. Jadi syarat ini tuh penting agar daerah baru itu tidak kesulitan menjalankan otonom dan tidak bergantung terus pada pusat. Jadi secara kesimpulan itu, secara sederhananya itu, otonomi daerah memberi kebebasan bagi daerah untuk menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk dalam penyusunan hingga pelaksanaan APBD. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah bisa fokus pada apa yang paling dibutuhkan masyarakatnya, walaupun pemerintah pusat tetap mengawasi agar pengelolaan anggaran berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Walaupun demikian, pemerintah pusat juga tetap mengawasi anggaran tersebut biar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Sedangkan untuk mendapatkan kewenangan yang lebih luas atau membentuk daerah baru, ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar daerah tersebut siap menjalankan otonomi secara mandiri. Pertanyaan ini sudah saya jawab. Yang berikutnya adalah pertanyaan berikut. Jika Anda diberi wewenang untuk memilih posisi di pemerintahan pusat dan daerah, seperti provinsi, kota, kabupaten, dan desa, posisi apa yang kalian inginkan? Jelaskan dan kenapa. Kalau jika saya diberi kesempatan ya untuk memilih posisi pemerintahan, saya justru memulainya dari desa, dari tingkat bawah dari tingkat desa nih, sebagai kepala desa, karena menurut saya desa adalah fondasi untuk pembangunan suatu wilayah. Di desa kita bisa lihat langsung kehidupan masyarakat sebagai pemimpin, maksudnya kita bisa memahami apa yang mereka butuhkan, dan kita juga bisa hadir sebagai pemimpin yang benar-benar dekat dengan masyarakat, maksudnya dengan warga desa tersebut. Terus menjadi kepala desa berarti saya sendiri juga pasti akan terlibat dalam tantangan yang paling nyata. Misalnya nih, membangun fasilitas publik yang dasar, terus membantu masyarakat kecil agar lebih mandiri secara ekonomi, meningkatkan pelayanan sosial, serta menciptakan lingkungan desa yang maju, namun tetap mempertahankan nilai budaya dan kebersamaan. Kebijakan yang saya buat akan langsung dirasakan dampaknya oleh warga sekitar tanpa banyak jarak dan birokrasi panjang. Jadi dengan saya sebagai kepala desa, saya bisa tahu apa yang diinginkan warga saya. Jadi saya bisa misalnya nih, warga saya mau sekolahnya ini harus lebih bagus lagi. Jadi saya tinggal mengajukan
membuat rencana lalu mengajukan anggaran untuk membangun desa tersebut. Jadi saya sebagai kepala desa, saya bisa membangun desa tersebut biar lebih bagus lagi, maksudnya lebih berkembang, lebih maju. Terus setelah saya menjadi kepala desa, pasti saya akan memiliki pengalaman dan pemahaman yang kuat di tingkat desa. Saya juga bisa melanjutkan pengabdian saya ke tingkat yang lebih tinggi seperti bupati atau wali kota. Dengan begitu pengalaman saya sebagai kepala desa bisa saya terapkan dalam pembangunan kabupaten atau kota secara lebih luas. Jadi saya ingin memastikan bahwa tidak hanya kota yang maju, tetapi desa-desa yang sering terlupakan juga bisa mendapatkan perhatian yang lebih adil. Bagi saya menjadi pemimpin bukan soal jabatan tinggi, tetapi sejauh mana saya mampu menyentuh kehidupan masyarakat dan memberi perubahan yang benar-benar terasa. Memulai dari desa adalah cara terbaik untuk memberikan fondasi yang kuat sebelum membawa perubahan yang lebih besar dan di tingkat daerah. Lebih berikan fondasi yang kuat sebelum membawa perubahan yang lebih besar di tingkat daerah. Pertanyaan berikut, apa saja perbedaan antara akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik? Jadi menurut saya akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik ini sama-sama mencatat laporan keuangan, tetapi keduanya ini memiliki tujuan serta aturan yang sangat berbeda. Perbedaan itu muncul karena sektor swasta bergerak di dunia bisnis, sedangkan sektor publik ini berfokus pada pelayanan masyarakat. Jadi akuntansi sektor swasta sama publik ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencatat laporan keuangan, tetapi tujuan mereka itu berbeda. Kalau swasta ini lebih ke arah bisnis, sedangkan publik ini lebih ke pelayanan kepada masyarakat. Terus kalau akuntansi sektor swasta, organisasi yang dikelola biasanya itu adalah perusahaan yang mencari laba, jadi mencari keuntungan. Terus segala pencatatan keuangan ini dilakukan itu tujuannya untuk mengetahui apakah bisnis tersebut untung atau rugi. Keuntungan yang diperoleh kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemilik atau investor. Jadi akuntansi pada sektor swasta sangat menekankan efisiensi, strategi bisnis, dan kepuasan pemegang saham. Standar akuntansi jadi keuntungan yang digunakan oleh jadi keuntungan yang didapatkan itu Jadi keuntungan yang diperoleh itu akan digunakan untuk kepentingan pemilik atau investor. Jadi oleh karena itu akuntansi pada sektor swasta sangat menekankan efisiensi, strategi bisnis, dan kepuasan pemegang saham. Standar akuntansinya menggunakan PSAK atau disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk bisnis di Indonesia. Berbeda dengan akuntansi sektor publik yang digunakan oleh pemerintah, oleh lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba, tujuan utamanya itu bukan untuk mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Jadi akuntansi sektor publik ini harus memastikan bahwa uang yang berasal dari pajak atau dari dana publik itu digunakan secara transparan. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik ini lebih fokus pada pertanggungjawaban atau akuntabilitas, bukan laba. Kalau akuntansi sektor swasta tadi fokus pada keuntungan, kalau akuntansi sektor publik ini lebih fokus pada pertanggungjawaban, bukan laba. Pemerintah menggunakan standar khusus, yaitu SAP atau yang disebut dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasil pun berbeda. Kalau perusahaan swasta menyusun laporan laba rugi untuk melihat performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan,
Sementara sektor publik ini menggunakan laporan realisasi anggaran untuk menunjukkan apakah anggaran yang direncanakan telah digunakan secara efektif sesuai persetujuan rakyat melalui DPR atau DPRD. Jadi perbedaan utama keduanya itu dapat dilihat dari tujuan organisasinya. Tujuan organisasinya, sumber dana, sama standar akuntansi yang digunakan. Lalu sama jenis laporan yang dihasilkan. Tapi walaupun berbeda, keduanya ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau sektor swasta melalui kegiatan ekonomi, sedangkan sektor publik melalui pelayanan publik. Pertanyaan berikut, bagaimana cara mengajukan kinerja sektor publik yang baik? Jelaskan. Jadi pengukuran kinerja sektor publik itu proses untuk menilai sejauh mana pemerintah atau organisasi publik berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena sektor publik tidak berorientasi pada laba, maka ukuran keberhasilannya itu bukan diukur dari untung atau rugi, melainkan dari seberapa baik pelayanan atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi akuntansi sektor publik ini dia itu tidak berfokus pada untung atau rugi, tetapi lebih ke kepuasan masyarakat atau seberapa baiknya mereka dalam melayani atau manfaat yang dirasakan dari masyarakat itu sendiri. Karena pengukuran kinerja sektor publik ini yang baik dan yang harus diperhatikan merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, kita harus memperhatikan beberapa aspek penting ya. Yang pertama itu adalah input. Yang pertama ini adalah input. Itu adalah maksudnya sumber daya yang digunakan seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Dan dari sini kita bisa dapat dinilai apakah pemerintah telah menggunakan sumber daya tersebut secara efisien. Terus yang kedua adalah output. Kalau yang pertama aspek penting yang digunakan sektor publik dalam mengukur kinerja sektor publik, yang pertama ini kan input. Kalau input ini berupa kayak anggaran, tenaga kerja, sama fasilitas. Jadi kita bisa melihat bisa menilai sendiri apakah pemerintah telah menggunakan sumber tersebut secara efisien atau tidak. Terus yang kedua adalah output. Itu seperti apa yang berhasil dihasilkan. Misalnya jumlah sekolah yang dibangun, jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan, atau panjang jalan yang diperbaiki. Namun tidak hanya fokus di situ saja. Yang paling penting adalah sektor publik ini semacam outcome, yaitu dampak yang dirasakan masyarakat dari kegiatan tersebut. Misalnya bukan hanya jumlah sekolah yang dibangun, tetapi apakah angka putus sekolah menurun, atau bukan hanya banyaknya pelayanan kesehatan, tetapi apakah tingkat kesehatan masyarakat meningkat. Pengukuran seperti ini memastikan bahwa anggaran negara benar-benar manfaat yang nyata. Jadi misalnya pembangunan sekolah ini bukan yang banyaknya sekolah aja, tetapi kita juga bisa menilai kalau dengan adanya sekolah ini anak-anak yang putus sekolah atau tidak sekolah, kita bisa tahu kalau anak-anak ini sekolah, jadi semakin berkurang bukan semakin banyak. Jadi itu. Terus ada lagi semacam pelayanan kesehatan. Dari jumlah ini kita berharap sebagai masyarakat, dengan adanya pembangunan rumah sakit atau pelayanan BPJS ini, kita bisa tahu kalau masyarakat ini sudah sehat, atau maksudnya bukan sudah sehat, tapi lebih ke berkurangnya angka sakit, angka kematian, dan sebagainya.
Selain itu kita juga harus dalam pengukuran yang baik juga kita harus memperhatikan aspek akuntabilitasnya dan transparansi. Pemerintah juga harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan kepenggunaan anggarannya kepada publik. Mekanisme pelaporan dan audit juga membantu memastikan bahwa kinerja tidak hanya dilihat dari hasil tetapi juga dari ketepatan proses dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pengukuran kinerja sektor publik juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya setelah program selesai. Dengan pemantauan rutin, pemerintah dapat segera memperbaiki program yang tidak efektif dan meningkatkan kualitas layanan publik. Secara keseluruhan, pengukuran kinerja sektor publik yang baik adalah yang tidak hanya mencatat apa yang telah dilakukan tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi itu apa maksudnya? Pengukuran itu bukan hanya soal uang yang keluar, uang masuk saja, tetapi kita juga bisa melihat manfaat yang telah dihasilkan oleh pemerintah dari uang kita. Itu. Pertanyaan berikut adalah siapa sajakah pemakai laporan keuangan sektor publik? Pertanyaannya adalah siapa saja nih yang pemakai laporan keuangan sektor publik ini, siapa saja? Jadi laporan keuangan sektor publik ini itu disusun tuh bukan hanya untuk memenuhi aturan aja, tetapi juga untuk memberikan informasi yang dapat digunakan berbagai pihak dalam menilai bagaimana pemerintah ini mengelola uang rakyat. Jadi karena dana yang digunakan itu berasal dari masyarakat, melalui pajak dan sumber dana lainnya, maka laporan keuangan ini juga harus diakses dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Pemakai terpenting dari laporan keuangan itu adalah masyarakat itu sendiri sebagai pemilik sah dari dana publik. Masyarakat membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk mengetahui tujuannya kan untuk mengetahui apakah pemerintah tersebut dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik, dengan secara transparan dan bertanggung jawab, atau memberikan pelayanan pada publik selain masyarakat umum. Jadi lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD juga dapat menjadi pengguna utama karena mereka memiliki tugas untuk mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Mereka juga menggunakan laporan keuangan untuk melihat apakah realisasi anggaran sudah sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada penyimpangan. Selain itu juga pemerintah itu sendiri juga merupakan pengguna laporan keuangan. Jadi para pengambil kebijakan pemerintah penggunaan informasi ini sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja sehingga program pemerintah dapat lebih efektif dan tetap sasaran. Jadi kebijakan ini itu bisa jadi evaluasi, jadi pembelajaran. Jadi kita bisa mengetahui salahnya kita di mana. Jadi kita bisa menggunakan uang itu lebih baik lagi, lebih efektif. Terus pihak lain seperti donatur, lembaga internasional, kreditur maupun investor sosial juga bisa menjadi pemakai laporan keuangan sektor publik. Mereka nih membutuhkan informasi untuk memastikan bahwa dana bantuan atau pinjaman yang digunakan secara benar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi secara keseluruhan itu dapat kita ketahui bahwa pemakai laporan keuangan sektor publik itu sangat luas. Karena pada dasarnya laporan ini dibuat untuk menjaga kepercayaan publik kepada publik dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Terus pertanyaan berikut adalah apakah benar kekuasaan pengelolaan negara ada pada pemerintahan pusat? Jelaskan jawaban Anda. Pada dasarnya ini kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara memang berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga memegang kendali utama dalam hal kebijakan nasional, pengaturan keuangan negara, terus pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, serta penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Ini karena pemerintahan pusat merupakan representasi negara secara keseluruhan dan memiliki mandat konstitusional untuk menjaga
keutuhan bangsa, memelihara stabilitas nasional, dan memastikan pemerataan pembangunan. Namun demikian, donatur juga menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, yang artinya sebagian kekuasaan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pelimpahan ini tujuannya itu agar pelayanan publik dapat lebih dekat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan untuk urusan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah hingga pengelolaan anggaran daerah melalui APBD. Bahkan desa juga diberikan otonom melalui pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan pengelolaan negara tidak sepenuhnya terpusat, melainkan dibagi melalui prinsip dekonsentrasi dan desentralisasi. Jadi pemerintahan pusat itu menjadi pengendali dan pengarah utama, sedangkan pemerintah daerah itu menjadi pelaksana nyata di lapangan. Keduanya harus berjalan selaras agar tujuan nasional tercapai tanpa mengabaikan kebutuhan lokal. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika karena telah memberikan tugas ini. Jadi saya bisa lebih memahami lagi tugas yang telah diberikan. Saya bisa belajar lebih lagi dan saya bisa mengetahui bahwa keuangan yang kita punya ini bisa ditunjukkan secara transparan, dapat digunakan, dan bahwa setiap pemerintah juga punya wewenang masing-masing. Seperti pemerintah pusat juga punya wewenang, pemerintah daerah, desa, dan sebagainya. Terus keuangan juga dicatat harus secara sistematis dicatat dengan standar masing-masing. Lalu saya juga bisa mengerti bahwa sektor wisata dan sektor publik juga memiliki perbedaan, walaupun punya kesamaan, yaitu sama-sama mencatat keuangan, tetapi mereka punya ranah yang berbeda. Lalu kita juga dapat mengetahui bahwa maksudnya anggaran tersebut bisa diakses siapa saja, orang yang mengeluarkan uang misalnya. Jadi kita tidak hanya berfokus terus keuangan tersebut, maksudnya dalam sektor publik ini kita tidak hanya fokus pada pengeluaran dan pemasukan, tetapi juga manfaatnya itu seperti apa yang kita rasakan di kehidupan masyarakat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.